Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera selalu kepada Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sarifah Evideniati, AMDBK SKM MKes, salah satu dosen tetap program studi D3 Rekam Medik Informasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu dalam video pembelajaran mata kuliah wajib program studi, mata kuliah kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal yang terdiri dari 1 teori, 1 praktek dengan bobot SKS, 2 SKS pada semester 5. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DAA, Delivery Interaction Assessment, dalam pembelajaran yang berada di kelas secara online dan offline. Sebelum saya menyampaikan teknik pembelajaran, saya terlebih dahulu akan menyampaikan deskripsi mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliah. Pada mata kuliah ini membahas tentang kodifikasi dan terkait diagnosa cedera, keracunan, dan faktor eksternal dan sebab luar yang memberikan gangguan pada tubuh berdasarkan kodifikasi menggunakan ICD-10 yang berada pada bab 19, bab Special Disease, blok S00 sampai dengan T98, beserta berbagai kode tindakan yang terkait sesuai dengan klasifikasi yang diharuskan oleh Kemenkes menggunakan ICD-10 dan ICD-9. Mahasiswa memahami aturan dan tata cara kodifikasi trauma, kompilasi trauma, keracunan, dan kompilasi tindakan bedah berdasarkan ICD-10 dan ICD-9. Pada pembahasan ini, kita akan belajar tentang konsep patofisiologi, cedera, dan keracunan, serta terminologi medis yang terkait dengan cedera dan keracunan. Harus diperhatikan pada bagian cedera dan keracunan ini, yaitu bahwa bab ini tentang cedera, keracunan, serta sebab luar lainnya. Merupakan bab Special Disease. Dalam ICD-10, Special Disease tidak membatasi kelainan pada salah satu sistem organ tubuh, tetapi dapat terkait dengan banyak sistem atau organ tubuh. Meskipun kelainan yang terjadi cukup spesifik, yaitu berkaitan dengan cedera karena berbagai hal. Capaian pembelajaran. Sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri. Keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Capaian pembelajaran keterampilan khusus, mampu mengaplikasi pengkodean penyakit terkait kodifikasi, terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal untuk mendukung bab pengetahuan tugas dan peranannya. Capaian pembelajaran pengetahuan, menguasai pengetahuan tentang subpengkodean, istilah medis, struktur dan fungsi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal. Deskripsi singkat. Mata kuliah ini membahas tentang kode klasifikasi dan kodifikasi terkait diagnosis, terkait cedera, keracunan, dan konsekuensi dari sebab luar yang memberikan gangguan pada tubuh berdasarkan ICD-10 dan ICD-9 pada bab S00 sampai dengan T98 beserta berbagai kode tindakan yang terkait sesuai klasifikasi tindakan yang diharuskan oleh Kementerian Kesehatan. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillah, kita kembali bertemu pada mata kuliah kodifikasi terkait cedera, keracunan, dan faktor eksternal. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting
dan sering dalam layanan gawat darurat maupun rawat inap, yaitu cedera, keracunan, dan faktor eksternal. Coba mahasiswa bayangkan pada situasi ini, ya. Seorang pasien datang ke IGD karena kecelakaan lalu lintas, mengalami patah tulang paha dan juga ada luka robek di bagian kepala. Nah, gimana caranya melakukan pengkodean pada kasus ini secara lengkap tentunya? Mana yang jadi diagnosis utama? Gimana mencatat faktor penyebab eksternal? Nah, ya, perhatikan. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini akan sering kita kupas, ya, tuntas bersama pada hari ini. Dalam pertemuan ini, kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa adalah sebagai berikut. Perhatikan semuanya. 1. Mahasiswa mampu memahami, ya, dan menjelaskan struktur klasifikasi dan prinsip pengkodean untuk cedera, keracunan, dan faktor eksternal lainnya. Tentunya dalam menggunakan ICD-10, ya, kategori S, T, dan V, serta Y. Mahasiswa yang kedua, ya, mahasiswa dapat melakukan analisis kasus cedera sistematis untuk menentukan kode diagnosis utama dan sekunder, serta kode penyebab eksternal. Yang ketiga, ya, tolong dipahami bersama, mahasiswa mampu melakukan kodifikasi ganda multiple choice secara tepat untuk kasus trauma yang kompleks. Nah, yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan sikap cermat, kritis, ya, dan profesional dalam tentunya pengambilan keputusan, kemudian berbagai data medis. Untuk hari ini, alur perkuliahan akan kita lakukan terdiri dari yang pertama, overview klasifikasi kode tentunya berhubungan dengan cedera, keracunan, dan faktor eksternal, kategori, ya, S00 sampai dengan T98 dan V01 sampai dengan Y98, ya. Kemudian kita lanjut pada studi yang kedua, studi kasus, pembacaan ringkas rekam medis. Kemudian kita lanjut dengan praktek, siapkan ICD keseluruhan, ya, praktek pengkodean diagnostik dan penyebab eksternal. Kemudian yang terakhir kita lakukan diskusi, ya, secara kompleks dan kodifikasi ganda. Topik ini bukan hanya tentang soal kode luka di mana, tapi tentang di mana kita menentukan urutan yang paling benar, kemudian kita memahami kronologi kejadian, dan mampu membaca pola trauma dalam konteks pelayanan kesehatan. Baik, ya, mari kita buka perkuliahan hari ini dengan tentunya niat yang tulus dan serius, karena ketepatan kita dalam melakukan kode trauma bisa berdampak pada keputusan klinis, administrasi rumah sakit, bahkan statistik nasional. Dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai perkuliahan hari ini. Semoga ilmunya berkah, belajarnya menyenangkan, tentunya diskusi kita menjadi hidup. Nah, pada bab ini sama-sama kita ketahui yang sudah Ibu sampaikan pada minggu lalu, ya, pembahasan ini tentang patofisiologi cedera dan keracunan serta terminologi medis yang terkait dengan cedera dan keracunan. Harus diperhatikan pada bagian cedera dan keracunan, yaitu bahwa pada tentang cedera dan keracunan semuanya merupakan bab spesial disease yang berada pada blok S00
8. Baik, untuk mereview pertemuan kita di minggu kelima ini, apakah kita bisa melakukan latihan bersama tentang kualifikasi cedera dan keracunan? Bisa. Boleh dikeluarkan kertas surat ya, perhatikan latihan kita pada minggu kelima pada hari ini. Oke, kita lihat untuk pertemuan latihan kita ya pada poin 4. Nah, pada poin 4, seorang bapak usia 40 tahun korban letusan Gunung Merapi didapat dirawat bedah selama 2 bulan. Pulang dalam keadaan sehat. Pada dokumen rekam medisnya dokter menulis ya sebagai berikut. Luka bakar derajat 2 pada bagian lengan kaki, toraks dan abdomen. Letakkan tulisan kode cederanya terhadap latihan kita nomor 4 tersebut. Ya, siapa yang bisa silakan? Ya, baik, Zarifah silakan dibuka volume ICD-nya untuk soal kita yang nomor 4. Silakan Zarifah. Kodenya T29.3. Oke, jadi ya pada luka bakar bagian 2, kita ingat ya bahwa luka bakar itu ada 4 derajat. Derajat pertama, kemudian derajat kedua. Derajat kedua itu baru keseluruhan yang terjadi luka bakar pada tubuh manusia. Nah, pada latihan 4 kasus ini bahwa terjadinya luka bakar pada 2 bagian lengan dan kaki toraks. Ya, jadi kodenya adalah T92.4. Coba kita cross check sama-sama. Baik, selanjutnya ya, silakan mahasiswa kerjakan ya 8 latihan pertemuan kelima kita tentang luka bakar dan cedera. Silakan menggunakan ICD-nya masing-masing. Kita masuk ke sesi latihan tentang kualifikasi dan klasifikasi cedera, keracunan dan faktor eksternal lainnya. Ingat, pada bab ini kita berada pada bab S00 sampai dengan T98 terkecuali. Baik, di sini kita ada latihan ya, latihan pada pertemuan kita hari ini ada 8 latihan. Silakan mahasiswa kerjakan pada soal-soal latihan tentang kode cedera. Kerjakan pada latihannya masing-masing. Kemudian dari 8 latihan ini ada yang sudah bisa mengerjakannya? Ibu nomor 1. Ya, silakan. Nomor 1 S81.9. Nah, benar. Jadi seorang pecinta alam mengalami luka bakar lukai pada akibat digigit ular berbisa dan berkemah di lereng gunung. Nah, ketika digigit ular itu terjadinya cedera. Gigitan ular itu terjadinya cedera yang kita sebut dengan luka terbuka atau open wound. Jadi kodenya adalah S, ulangi lah. S81.9. S81.9. Bagaimana untuk keseluruhan lainnya? Sesuai ya? Sesuai. Lanjut kepada nomor 2. Siapa yang bisa kerjakan nomor 2, nak? Silakan. S060. Baik, kita lihat bersama. Seorang nenek mengalami trauma kepala ringan akibat jatuh dari kursi roda saat didorong cucunya berjalan-jalan bersama komplek ke rumah. Dokter menulis diagnosis concussion cerebri. Ya, nah, kode yang didapat pada kasus ini
cedera, tapi melainkan terjadinya luka bakar karena letusan gunung. Ya, jadi kita pahami cedera adanya indikasi luka. Ya, jadi kalau kita menggunakan ICD kita lihat open wound, luka terbuka. Nah, pada kasus nomor 4 itu adalah tentang luka bakar akibat daripada korban letusan gunung. Sampai di sini paham? Ya, baik, kita lanjut kepada latihan kita nomor 4. Ya, nomor 4 silakan siapa yang bisa nomor 4 pada kasus seorang bapak ya usia 40 tahun korban letusan gunung. Nah, perhatikan di sini. Ini kasus adalah letusan Gunung Merapi, ya. Kemudian dibawa di Bangsa Bedah selama 2 bulan. Pulang dalam keadaan sehat. Pada dokumen rekam medisnya, ya, dituliskan kodenya adalah, coba dilihat bersama, cedera 2 bagian lengan kaki, toraks dan abdomen. Tetapkan diagnosa pada kasus nomor 4. Silakan siapa yang bisa menjawab, Nak? Ya, silakan. Oke, T2922. Nah, ingat, Nak, pada kasus nomor 4 itu terjadinya luka bakar derajat 2. Kita pahami bersama. Luka bakar derajat 2 itu berada pada blok T. Ya. Nah, jawabannya adalah benar. Bagaimana dengan yang lainnya? Benar. Ya. Oke, untuk semuanya, Nak, mahasiswa ya, kita sudah mengerjakan latihan kita ya tentang kasus cedera tentunya pada hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin ya, kita telah menyelesaikan pertemuan hari ini dengan materi yang cukup menantang namun sangat relevan dan praktik dunia nyata. Kodifikasi cedera, keracunan, dan faktor eksternal. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa tentunya yang sudah aktif berdiskusi ya, menganalisis studi kasus yang berhubungan dengan cedera pada hari ini dan mencoba menerapkan prinsip kodifikasi ganda dengan baik. Hari ini kita telah berlatih yang pertama mengidentifikasi kode ICD-10 dari cedera dan keracunan secara struktur kode dan klasifikasi. Kemudian yang kedua, menentukan diagnosis utama, diagnosis penyerta, dan menambahkan kode penyebab eksternal secara akurat dan logis berdasarkan kronologis kejadian. Semua ini merupakan bagian yang paling terpenting ya dari keterampilan kodifikasi yang utuh dan profesional. Untuk memperkuat pemahaman, silahkan ya, Ibu harapkan kepada seluruh mahasiswa baca kembali modul atau slide tentang kategori S00 sampai dengan T98 dan V01 sampai dengan Y98. Kerjakan latihan soal kodifikasi trauma dan penyebab eksternalnya di lembar tugas masing-masing mahasiswa. Siapkan diri untuk pertemuan berikutnya di mana kita akan membahas komplikasi pasca tindakan dan efek samping pengobatan. Kategori T80 sampai dengan T88. Ingat untuk seluruh mahasiswa, dalam kondisi cedera kita tidak hanya menuliskan angka, tetapi merekam cerita lengkap tentang kejadian pasien. Setiap kode yang kita tulis adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai profesional PMIK
ya, untuk menjaga akurasi, etika, dan mutu pelayanan kesehatan. Mari terus belajar dan latihan ketelitian kita, karena dunia medis itu tidak pernah kompromi pada kesalahan sekecil apapun. Saya yakin. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan harus tetap teliti.